Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahras siyam, ja'ala syahrul ramadan, ja'ala syahrul mubarak, ja'ala syahrun khairun min alfi syahrin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga DKM dan juga pengurus yang lain, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi rezeki untuk melaksanakan atau untuk bekal ibadah selama 1 bulan. Yakin di bulan Ramadan ini adalah rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang melaksanakan perintah Allah. Udah yakin tuh, ada hadisnya. Baiklah, karena waktu 7 menit, sekarang pukul jam 7.40, berarti 47 ya, selesai. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Pertama, awal 10 Ramadan yaitu rahmat Allah, yang kedua maghfirah, ampunan, yang 10 akhir adalah idkun minan nar. Pada malam hari ini saya akan membawakan tema, yaitu Allah akan mengampuni semua dosa yang tersembunyi dan yang apa itu? Yang terang-terangan. Kalau bahasa kitabnya itu alaniyah, bisirri wal alaniyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Artinya, bertakwalah kita kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja, dalam keadaan sendiri, di kamar, apalagi di keramaian, ya. Tapi yang sekarang yang belum terjaga oleh kita adalah maksiat mata, ya. Ketika kita keluar, ya udah itu. Atau kita megang HP di kamar sendiri, itu namanya pisiri di dalam kamar sendiri. Nah, tema kita dosa itu bagaimana caranya agar terhapus, Kalau lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa koma itu berdiri, mendirikan. Man qoma ramadhana, siapa wong yang ngedirikan ya wong, ya. Itu artinya, nggak tahu tuh bahasa Jawa. Ihtisaban itu karena Allah dengan hati yang paling dalam. Wahtisaban, maka gufiro ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Enak banget kita. Enak enggak? Enak, ya. Begitu kita. Tapi ini melaksanakan koma itu bukan hanya 1 malam. Tadi di DKM berapa malam kita sholat di sini? Taraweh 30 hari, bukan 3 malam. Kalau sholat taraweh 1 bulan itu bid'ah. Karena Nabi hanya 3 malam. Benar nggak? Nah lo, Nabi 3 malam Pak, berarti kita nggak ikuti Nabi, bid'ah, semua kita masuk neraka. Wah lo, percaya nggak? Nabi cuma 3 malam, kita berapa? Sebulan. Belum bilangan nggak usah dibicarakan lah, panjang urusannya. Pokoknya itu aja dulu. Nah tadi di mankoma, tapi jelas ya, kita melaksanakan sholat taraweh 1 bulan itu dengan karena Allah. Padahal sholat sunnah Pak, bukan sholat wajib. Sholat sunnah bisa menggugurkan dosa kita yang telah
yang telah lalu. Itu kan luar biasa. Karena di bulan Ramadan itu sholat sunnah pahalanya sama dengan sholat wajib. Sama, melaksanakan dosa juga pahalanya dilipat dosanya dilipat gandakan, sama. Biasanya kita dosa satu dibalas satu, tapi di bulan Ramadan ya, yang ibu-ibu yang kita ke pasar tuh udah makan bakso ngakunya men, padahal enggak, dia lapar. Nah dosa tuh, dosanya dua. Pertama dosanya dia nggak puasa, yang kedua dosa ngebohong, dua tuh. Berarti dilipat gandakan tuh dosanya, bener nggak? Tapi kalau kita sebagai orang mukmin, itu ada yang kita patokannya man qoma ramadhana imanan wa tisaban. Ada cerita nih di dalam satu kitab Fawaidul Mukhtar karangan Al Habib Muhammad Smith. Itu dikatakan di situ diceritakan ada orang Majusi, Pak. Dia punya anak orang Majusi. Majusi tahu nggak orang Majusi? Kafir Majusi. Dia nyembahnya sama api. Itu kafir Majusi. Zaman dulu, bukan zaman sekarang, zaman dulu. Anaknya dia makan di siang hari, anaknya digebugin, Pak. Kenapa? Karena tidak menghormati orang muslim yang sedang puasa. Tuh anaknya Pak digebugin. Nah sekarang gimana? Ya udahlah lu, tong daripada lu sakit, mendingan nggak usah puasa. Nah ini orang Majusi, Pak, anaknya lagi makan di siang hari, di orang banyak dilihatin sama orang yang sedang digebugin, Pak. Akhirnya apa? Itu lama-lama seminggu kemudian mungkin ayahnya jatuh sakit. Akhirnya apa? Ayahnya meninggal, Pak. Ayahnya meninggal ayahnya. Pas satu hari ya, kemudian setelah dia dimakamin, kemudian ada mimpi seorang ulama di kampung itu. Seorang ulama ini mimpi ketemu dengan orang Majusi tadi yang mukul anaknya. Isi Majusi ini masuk surga, Pak. Padahal kafir Majusi udah jelas-jelas kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Dia udah kekal di neraka. Tapi ini orang Majusi aneh. Ditanya, "Hei, kok orang Majusi kok ada di surga?" Kata seorang kiai. "Ya iya," katanya, "waktu itu saya mukul anak saya, ya, dia itu makan siang hari tidak menghormati orang muslim yang sedang puasa. Saya itu menghormati, itu kena menghormati, Pak. Kena menghormati dia bulan suci Ramadan, dapat ampunan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Tuh. Ya. Maka mudah-mudahan kita semua di pinggir jalan tidak ada yang buka warung di siang hari, agar seperti Majusi tadi, Majusi aja masuk surga. Nah, masa kita orang muslim ya mempersilahkan orang yang makan di siang hari. Itu saja. Jadi hadisnya jelas, man qoma ramadhana, kalau kita melaksanakan sholat tarawih ya, itu selama 1 bulan karena Allah dengan ikhlas ya, maka kita akan diampuni oleh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah. Ada yang orang kata-kata begini, saya mah nggak usah puasa, yang penting saya mah hatinya bener, nggak puasa, nggak sholat. Bener nggak seperti itu? Nah ini saya baca tadi di dalam kitab I'anatut Thalibin, An-namanida analau sariratun amiratun waqad khorrot ala niyatun bitarki to'at dohirotan bahwa mudain kadzabun. Barang siapa yang mengaku-ngaku, saya mah nggak usah puasa, saya mah nggak usah sholat, yang penting hatinya benar. Padahal itu wakana khorrot ala niyatun bitarki to'at, tapi dia tidak melaksanakan sholat, dia tidak melaksanakan puasa, dia tidak melaksanakan dan lain-lain. Bahwa mudain kadzabun, itu adalah pengaku yang ulung, bohong, itu bohong. Artinya itu jangan didengar. Jadi yang jelas mah kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih dan lain-lain.
Insya Allah dosa kita lahir dan batin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.